Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Sebelum melanjutkan pelajaran, terlebih dahulu kita membiasakan membacakan doa-doa atau surat-surat pilihan. Yang pada pagi hari ini kita akan membacakan Quran surat Al-Ma'un. Mari kita bersama-sama membacakan surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita tentang beriman kepada kitab Allah. Kompetensi yang harus dicapai pada pelajaran pada pagi hari ini, pertama, anak-anak memahami dan beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, anak-anak dapat menyebutkan nama-nama kitab Allah yang wajib diketahui. Dan yang ketiga, anak-anak dapat mengidentifikasi rasul-rasul yang menerima kitab-kitab Allah. Anak-anak, masih ingat nggak dengan lagu yang pernah Ibu berikan dan pernah kita nyanyikan bersama tentang kitab-kitab Allah? Yuk kita nyanyikan bersama lagu tersebut. 1, 2, 3. Kitab-kitab Allah itu ada 4, Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Al-Quran kitabku 30 juznya, 114 jumlah suratnya. Apakah kau tahu berapa ayatnya? 6.666. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan lagu kitab-kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Sekarang, Ibu akan menjelaskan materi tentang beriman kepada kitab Allah. Anak-anak, perintah beriman kepada kitab Allah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. Silahkan disimak bacaan Quran surat An-Nisa tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab alladzi nazzala ala rasulihi wal kitab alladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang beringkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Anak-anak,
Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitabnya kepada manusia sebagai pedoman bagi manusia dalam bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Berikut ini nama-nama kitab Allah yang wajib diketahui. Yang pertama, kitab Taurat. Kedua, kitab Zabur. Yang ketiga, kitab Injil. Dan yang keempat, kitab Al-Quran. Rasul-rasul Allah yang menerima kitab Allah tersebut diantaranya: 1. Nabi Musa alaihissalam yang menerima kitab Taurat. Kedua, Nabi Daud alaihissalam yang menerima kitab Zabur. Yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam yang menerima kitab Injil. Dan yang keempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerima kitab Al-Quran. Mari anak-anak kita nyanyikan kembali nama-nama kitab Allah. Masih ingat kan? Yuk kita nyanyikan. 1, 2, 3. Kitab-kitab Allah itu ada 4: Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Itu dia nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Anak-anak, kitab-kitab Allah tersebut diturunkan secara berkelanjutan. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat tersebut diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi, yang diturunkan di daerah Israel dan juga Mesir dengan menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah tanah Kanaan Israel. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan pada abad ke-1 Masehi di daerah Yerusalem. Dan yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-6 Masehi di kota Mekah dan juga Madinah. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa kitab-kitab Allah tersebut berfungsi memberikan petunjuk dalam berperilaku pada kehidupan sehari-hari, baik berperilaku kepada Allah, berperilaku kepada sesama manusia, berperilaku kepada hewan, tumbuhan, alam semesta, maupun berperilaku kepada diri sendiri. Berikut contoh berperilaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat tepat waktu, mengaji, dan berdoa memohon kepada Allah. Yang selanjutnya, contoh berperilaku kepada sesama manusia, biasakan kita bersalaman dan bertegur sapa saat berjumpa. Yang kedua, membantu teman atau saudara yang sedang terkena musibah atau kesusahan. Contoh perilaku terhadap hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Sebagaimana kita ketahui bahwa hewan dan tumbuhan juga membutuhkan makan. Untuk itu, berikan hewan kita makan minimal sehari 2 kali, pagi dan sore. Begitu juga tanaman yang ada di sekitar kita. Siramlah tanaman tersebut minimal sehari 2 kali, pagi dan sore, agar tanaman kita tidak layu atau mati. Sedangkan untuk berperilaku kepada diri sendiri bisa kita lakukan melalui kegiatan menjaga kebersihan dan kesehatan diri, seperti mandi minimal 2 kali sehari, menyisir rambut, merapikan baju yang kita pakai, dan memotong kuku minimal 2 kali seminggu. Nah, anak-anak, setelah tadi mendengarkan penjelasan dari Ibu,
Sekarang ibu akan memberikan pertanyaan atau soal kepada anak-anak berkaitan dengan materi yang tadi ibu sampaikan. Silahkan dibaca dan disimak pertanyaannya, kemudian jawablah pertanyaan tersebut di buku tulis masing-masing. Bahwa materi hari ini berkaitan dengan beriman kepada kitab Allah itu, yang pertama perintah Allah mengenai beriman kepada kitabnya dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. Nama-nama kitab Allah yang wajib kita ketahui ada 4, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan rasul-rasul yang menerima kitab Allah, yang pertama Nabi Musa menerima kitab Taurat, Nabi Daud menerima kitab Zabur, Nabi Isa menerima kitab Injil, dan Nabi Muhammad menerima kitab Al-Quran. Dan kitab-kitab Allah tersebut diturunkan agar dijadikan pedoman dan petunjuk bagi manusia dalam berperilaku dan bersikap di dalam kehidupan sehari-hari guna mencapai kehidupan atau kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya pada pelajaran pada hari ini, dan sampai bertemu kembali pada pelajaran berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu